Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo semuanya. Perkenalkan, saya Nela Cornelia dengan NIC CP 089. Saya merupakan mahasiswa dari PT Sitej ERP Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara create quotation dan menambahkan setting dan configuration payment term. Oke, sebelum itu, kalian udah tahu kan ya, apa itu ODO? Nah, kalau kalian belum tahu, kita simak dulu ya penjelasannya. Jadi, ODO ERP adalah perangkat lunak bisnis terkenal dan populer yang digunakan oleh bisnis menengah hingga besar. ODO ERP menawarkan berbagai fitur, termasuk manajemen pelanggan, proses pendaftaran dan penjualan, manajemen inventaris, keuangan dan laporan, otomatisasi pemasaran, dan sebagainya. Jadi sistem ini dapat digunakan untuk bisnis kecil dan perusahaan multinasional. ODO ERP juga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis. Dengan ODO ERP, bisnis dapat mengotomatiskan operasi mereka dan meningkatkan efisiensi. ODO ERP menawarkan fitur lengkap untuk mengelola hubungan pelanggan, melacak data, dan banyak lagi. Nah, ODO adalah platform yang mudah digunakan yang memungkinkan bisnis dari semua ukuran untuk memanfaatkan kemampuannya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai ODO. Nah, di dalam ODO ini sendiri terdapat banyak fitur-fitur. Ini. Nah, ini dia tampilan Odoo-nya. Terdapat banyak fitur-fitur. Nah, salah satunya itu adalah fitur sales ini sendiri. Nah, kita cari tahu dulu yuk, apa itu fitur sales pada Odoo. Jadi, fitur sales pada Odoo adalah kumpulan alat dan fungsi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses penjualan mereka dari awal hingga akhir, mulai dari pengaturan penawaran harga hingga pembayaran pelanggan. Nah, beberapa fitur sales yang terdapat pada Odoo antara lain quotation, sales order, dan sebagainya. Oke, di sini aku bakalan menjelaskan mengenai cara create quotation dan menambahkan setting dan juga configuration payment term. Yang pertama itu untuk quotation. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu kita klik dulu pada menu bar ini, kita klik sales. Tunggu, oke. Habis itu kita tampilkan ya tampilannya sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita klik new di sini. Nah, kalau udah tampil new gini, kita tinggal isi kolom-kolomnya untuk kolom customer, expiration, kolom price list, kolom payment term, dan sebagainya. Oke, untuk yang customer ini, aku mau isiinnya Azure Interior ini. eh ini Braden. Oke, untuk expiration-nya aku mau masukin tanggal 21. Untuk ininya, price list-nya ini. Kemudian untuk ininya tetap ya, and a following month. Oke, untuk yang di quotation template, untuk yang order lines-nya ini, produknya aku milih chair floor ini. Nah, secara otomatis udah keisi ini. Kemudian untuk yang selanjutnya aku milih Ecom ini. Kemudian yang selanjutnya aku milih
Ini. Eh, ini oke. Ini dia. Nah, di sini ini tadi. Oh, ini aku ganti coba ya. Nah, ini. Nah, di sini kita juga bisa ngubah quantity, unit price, bisa kita ubah manual. Oke, di sini aku mau ngubah yang ini 12 atau 40. Misalnya yang ini. Enggak. Misalnya kalau misalnya kita mau nge-setnya, misalnya ini nih. Misalnya kita mau ubah jadi 290, jadi tinggal kita ini aja, terus kita tekan enter. Udah, habis itu tinggal kita save, yaitu dengan cara klik send by email ini. Kalau udah diklik send by email, kita tunggu dulu, lagi loading. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau udah itu bakalan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa ngecek PDF-nya, kita klik aja. Nih, nah gini nih. Kalau misalnya udah, kita tinggal klik send. Nah, habis itu statusnya tuh jadi berubah. Kalau udah kita send, berubah jadi quotation stand ini. Terus juga di bawahnya ini jadi ada message-nya, ini dia. Nah, kalau misalnya kita sekiranya ada kesalahan atau hal lain yang mengharuskan kita mengubahnya, nah kita juga dapat mengklik sel yang akan kita ubah. Nah, setelah diubah itu tinggal kita klik enter. Oke, misalnya di sini unit price-nya nih. Misalnya mau aku ganti jadi 13 misalnya gitu ya. 13. Kita tekan enter aja. Terus abis kita tekan enter tadi, kita tekan confirm. Oke, kalau udah kita tekan confirm ini, terus ininya bakalan berubah nih, jadi sales order. Nah, ini kan 13 ya. Hmm, send by email. Nah, terus muncul lagi nih tampilan seperti ini. Ada PDF-nya, tinggal kita buka, bisa kita buka. Terus kalau misalnya udah sesuai, tinggal kita send ini. Oke, nah kalau udah eh ini jadi statusnya jadi sales order. Terus juga bakalan ada message lagi di sini. Oke, kalau udah deh selesai. Nah, itu tadi penjelasan mengenai quotation. Oke, yang selanjutnya aku bakalan jelasin mengenai payment term. Langkah-langkah untuk payment term ini mudah. Yang pertama itu
pada menu bar ini kita klik dulu invoicing. Nah, kalau udah klik invoicing, akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian pada menu configuration, kita klik configuration, terus kita pilih payment term. Nah, ini nih, kalau misalnya kita mau bikin yang baru, kita tinggal klik new. Nah, di sini ada data-data yang perlu kita lengkapin, yang perlu kita isi. Yang payment term ini misalnya kita isi 3 bulan misalnya. Untuk company-nya di sini misalnya aku menggunakan My Company San Francisco. Nah, jangan lupa juga buat ngecentang display term on invoice ini. Nah, di sini untuk tipenya ada 3 tipe ya. Ada balance, percent, fixed amount. Nah, di sini aku milih balance. Untuk value-nya aku kosongin. Untuk amount-nya aku isi 3. Untuk day, end of month, dan seterusnya ini aku kosongin. Kemudian setelah itu kita simpan dengan cara mengklik icon yang seperti awan ini. Kita simpan. Oke, jadi secara otomatis ini udah kesimpan ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa nih kembali ke menu awal, yaitu kita klik dulu yang menu barnya ini, kita klik invoicing, kemudian setelah itu pada configuration kita pilih payment term. Oke, di sini secara otomatis udah ada nih yang kita buat tadi 3 bulan kan. Nah, udah muncul nih di sini. Oke, cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.